Mengejutkan, mungkin kata itulah yang seolah tepat untuk menggambarkan kehebohan yang terjadi saat ini. Atau saat menyebut nama Andre Taulany, Desta, dan Natasha Rizky. Bagaimana tidak, di tengah kabar perceraiannya, nama Andre Taulany kembali melambung dan menjadi perbincangan. Usai membuat konten ke kediaman mantan istri sahabatnya sendiri yang tidak lain adalah Natasha Rizky. Dalam video tersebut, Andre seperti biasa terlihat santai berbincang. Namun yang mencuri perhatian adalah momen ketika di area dapur, Andre tiba-tiba menyelipkan niatnya untuk membantu Acha, sapaan akrab Natasha, membuka kembali usaha kopi miliknya yang sempat tutup. Lantas, seperti apa reaksi mengejutkan Desta saat Andre mengonfirmasi niat itu langsung padanya? Benarkah Desta sebenarnya memberi izin, namun dengan sebuah syarat yang tak terduga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, atau mengulik aksi Andre sendiri tengah menghadapi proses perceraian dengan sang istri. Namun, belum juga rasa ingin tahu publik mereda, Andre justru kembali membuat kejutan baru, di mana melalui video lain yang ia unggah di akun media sosialnya, ia tampak berbincang langsung dengan Desta. Dan tanpa basa-basi, Andre pun langsung menanyakan izin terkait niatnya untuk membantu sang mantan istri. Dan yang membuat warganet semakin penasaran adalah reaksi Desta yang diam 1000 bahasa dengan ekspresi yang sulit ditebak. Diam yang kemudian menimbulkan banyak tafsir. Apakah itu tanda izin atau justru isyarat ketidakterimaan? Inilah cuplikan video yang kini menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Jadi gue tuh pengen bantuin Natasha Rizky usaha kafenya, mau gue take over, boleh nggak? Kira-kira gue izin dulu nih. Yes, jawab dong. Yes, kok lu gitu sih? Berarti lu izinin nih. Masih di tengah rasa penasaran publik setelah unggahan pertama Andre Taulany, akhirnya teka-teki itu pun mulai terjawab pasca Desta akhirnya yang membuat video untuk mengklarifikasi kabar ini. Dalam video tersebut seperti diketahui keduanya tengah melakukan touring atau berkendara menaiki motor bersama rekan-rekannya yang lain. Dalam obrolan santai, penuh canda, dan jauh dari kesan tegang. Keduanya pun memberikan klarifikasi yang intinya hubungannya baik-baik saja terlepas dari kabar apapun yang sedang terjadi di luar sana. Dan yang paling menyentuh, Desta juga mengungkapkan bahwa dirinya ikhlas jika Andre ingin membantu Natasha Rizky membuka usaha kopinya kembali. Dan di akhir video, dua sahabat itu pun saling menatap dan berpelukan hangat mengakhiri segala spekulasi yang sempat beredar. Sebuah momen sederhana, namun berhasil menjawab semua tanda tanya tentang hubungan dua sahabat lama ini. Bahwa di balik gosip dan kehebohan dunia maya, persahabatan sejati tak mudah goyah. Oke, banyak yang bilang hubunganku dengan Andre tidak baik karena video-video yang beredar yang sedang rame. Ini Andre, Itu hoax. Ini bukan masalah hoax atau tidak, tapi hubungan kita tetap terjaga. Oh iya dong, harus. Yang pasti kalau Andre mau bantu Caca, aku sangat happy sekali.
Iya. Gue ikhlas. Gue anggap Caca tuh sebagai adik gue sendiri. Betul itu. Jadi jangan salah sangka lah. Iya. Ada yang bilang kenapa kita nggak jadi sekamar? Bukan karena itu, karena Andre kan datangnya belakangan. Betul. Gue sudah sekamar sama Diki dan barang gue berantakan. Iya. Jadi akhirnya Andre sama Dika. Jadi Jadi tolong ya, jangan memberikan berita-berita yang nggak benar ya. Ini teman gue, sahabat gue, Ini saudara gue ini, ya. Sementara itu, hal yang mungkin membuat warganet banyak yang bertanya-tanya. Agaknya karena hubungan yang dijalani Caca dan Desta yang walaupun sudah berpisah tetapi tetap membina hubungan baik. Apalagi belum lama ini Desta pun sempat dikabarkan membelikan sebuah mobil baru untuk ibu dari anak-anaknya tersebut. Lantas seperti inilah penjelasan Caca usai dikabarkan dibelikan mobil baru oleh Desta. Udah tahu ujungnya. Ya jadi si mobil itu sebetulnya, jadi aku sungguh ini banget ya kayak preskon mobil. Jadi intinya aku jual mobil aku ya. Nih tabayun ya. Aku jual mobil aku. Mobil aku sekian lah hasilnya. Nah hasilnya sekian, aku pengen beli mobil yang bisa hemat gitu supaya sisanya masih bisa aku tabung gitu. Ya aku bilang lah sama beliau gitu. Wuih, aku pengen gini-gini, enaknya beli mobil apa ya? Gitu. Oh beli mobil ini aja, ini oke banget gitu. Nanti kalau sama aku bisa dapat diskon, oke aku kasih uangnya ke kamu ya. Iya, karena dia juga yang jualin mobil aku, yang bantuin gitu. Oh jadi berita lagi nih. Terus habis itu udah kan, ya udah dia jualin, masya Allah, Allahumma barik. Ya udah laku lah tuh mobil. Ya dia beliin itu sih mobil yang sekarang ini gitu. Jadi sisanya bisa aku tabung. Jadi bukan hadiah. Jadi bukan hadiah. Itu pakai uang aku sendiri, aku jual terus dia bantuin. Seperti juga diceritakan sebelumnya, hubungan di antara Desta dan Caca masih baik-baik meski 2 tahun berselang sejak perpisahan mereka. Caca dalam sebuah momen juga sempat menceritakan komunikasinya yang masih terjalin baik, khususnya untuk persoalan anak. Seperti inilah pengakuan Caca saat ditemui awak media saat itu. Ya dia kan bapaknya anak-anak gitu, jadi pasti sampai kapanpun akan penting lah. Dan ini kan juga karena mungkin ya, karena aku sama Desta tuh belum punya pasangan juga gitu, jadi kayak udah kayak adik kakak keluarga aja, tapi tetap dengan batasan ya, karena kita memang udah bukan mahram lagi gitu, bukan muhrim lagi. Jadi kayak ya udah apa yang bisa aku bantu selama itu buat kamu sama anak-anak ya aku usahain gitu sih. Di sisi lain, atau meninggalkan soal keharmonisan Desta dan Caca pasca bercerai. Belum lama ini, atau di tengah ramainya isu yang beredar di dunia maya tentang dugaan perang sindiran yang terjadi antara Andre Taulany dan Erin. Permasalahan ini agaknya mulai menemukan titik terang setelah seseorang yang mengenal keduanya akhirnya masuk dalam permasalahan ini. Melalui pernyataan resminya Malik menyampaikan bahwa pertanggal 28 kemarin keduanya telah menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian itu berisi kesepakatan penting yang intinya keduanya baik Andre ataupun Erin sepakat untuk berpisah secara baik-baik, tanpa ada lagi kemarahan dan tanpa perselisihan yang berlarut-larut. Bukan hanya itu, Malik juga mengungkapkan bahwa seluruh persoalan termasuk pembagian harta Gonogini sudah selesai dan telah dituangkan secara resmi dalam akta notaris. Dan yang paling menyejukkan, Andre dan Erin kini juga saling memulihkan nama baik masing-masing setelah sebelumnya sempat muncul berbagai narasi dan spekulasi yang memanas di dunia maya. Malik pun menegaskan, tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi saling serang. Yang tersisa kini hanyalah 2 orang dewasa yang memilih berdamai dan melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Tanggal kemarin berarti 28 Oktober. Itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre.
Perjanjian perdamaian apa? Perjanjian perdamaian mereka sepakat dan setuju untuk bercerai. Namun perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan. Perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut. Perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Baik untuk Andre dan baik juga untuk Erin. Dengan satu poin penting, kesepakatan ini dilakukan mengedepankan juga kepentingan anak-anak. Mengenai akibat hukum yang timbul dari perceraian itu sendiri, yang menyangkut pembagian harta gonogini dan lain sebagainya, itu sudah disepakati juga per tanggal kemarin dan sudah secara baik dituangkan dalam satu akta notarial. Jadi per kemarin sudah tidak ada sengketa apapun lagi antara Erin dan Andre. Kemudian pointers yang kedua yang tidak kalah penting dari press conference hari ini, dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Mereka berdua sama-sama baik. Cuman karena ada narasi-narasi yang timbul sebelumnya, dan sebelum itu saya belum hadir di antara mereka berdua. Jadi atas narasi-narasi yang timbul sebelumnya itu, dengan ini Andre memulihkan nama baiknya Erin, dan kemudian Erin juga memulihkan nama baik Andre. Di sisi lain, heboh nama Andre, Natasha Rizky, dan Desta yang kembali mencuat. Sebelumnya pihak Andre juga sempat angkat bicara soal isu gugatan cerainya yang diduga beredar luas. Dan juga soal tidak ingin melibatkan anak dalam perkara ini. Lantas, apa kata kuasa hukum Andre saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Mundur sedikit ke belakang atau saat sejumlah masyarakat sempat dikejutkan dengan beredarnya dokumen yang disebut sebagai permohonan cerai Andre Taulani untuk sang istri. Menanggapi hal ini, Galih Rakasiwi, kuasa hukum Andre, menegaskan bahwa beredarnya dokumen cerai tersebut bukan berasal dari gugatan terbaru kliennya. Menurutnya, berkas yang sempat ramai di dunia maya kemungkinan besar adalah dokumen lama yang memang bisa diakses publik melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Untuk gugatan terbaru yang kini tengah berjalan, Galih memastikan tidak pernah bocor, apalagi diunggah ke ruang publik. Tidak, jadi sama-sama tidak membuka lah rahasia dan lain sebagainya. Saya kan nggak tahu lah yang bersebar yang kemarin banyak itu. Saya pastikan itu bukan dari kami, karena kan bisa dilihat ya. Itu ada direktif putusan Mahkamah Agung. Jadi siapapun itu bisa mendownload semuanya kan. Dan itu bisa diambil misalkan disebarluaskan dan lain sebagainya. Cuman terkait hal tersebut, terkait yang ramai-ramai tersebut, udahlah itu udah berlalu. Jadi tidak ada lagi seperti hal yang sudah terekspos lah di media. Jadi intinya tidak ada lagi serang menyerang seperti itu. Jadi kita doakan aja proses ini berjalan baik dan tidak ada kendala. Doakan juga Pak Haji sehat, termohon juga sehat supaya prosesnya cepat selesai, tidak berlarut-larut seperti itu.
Lain halnya soal gugatan yang kabarnya sempat mencuat ke publik. Sebelumnya Galih Rakasiwi kuasa hukum Andre juga menjelaskan beberapa poin gugatan perceraian yang dimasukkan kliennya. Dalam hal ini Andre Taulani menjelaskan tidak membahas sama sekali soal anak dalam perkara ini. Pasalnya menurut Galih ketiga anak Andre sudah dewasa dan bisa menentukan langkah mereka ke depan. Apakah ingin ikut dengan kliennya ataukah termohon atau dalam hal ini pihak Erin. Anak-anak kan sudah dewasa ya, tidak dibahas di kesepakatan anak-anak itu tinggal sama siapa. Karena anak-anak itu sudah dewasa, sudah bisa menentukan mau sama siapa. Intinya anak-anak itu mau sama termohon, mau sama pemohon, punya hak. Dan sampai sekarang kan masih baik-baik aja. Mereka mau sama siapapun tetap diterima. Intinya baik-baik seperti itu. Sementara itu, lain halnya dengan buka suaranya kuasa hukum Andre Taulani mengenai dokumen yang beredar dan pihaknya yang tak ingin melibatkan anak dalam permasalahan ini. Sebelumnya mungkin sempat heboh di mana Andre terlihat murka saat sang istri membawa anaknya dalam permasalahan ini. Lantas apa kata Dio? Anak Andre Taulani saat itu, benarkah sebagai anak ia tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Ya, sepertinya memang tak ada satupun anak di dunia yang ingin melihat kedua orang tuanya berpisah. Demikian pula yang dirasakan Ardio Raihansyah Taulani atau yang akrab disapa Dio, anak Andre Taulani dan juga Erin. Di tengah proses hukum yang tengah dijalani kedua orang tuanya, Dio mengungkapkan bahwa dirinya tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai. Bukan tanpa sebab, pasalnya menurut Dio, gugatan yang diajukan sang ayah justru salah alamat. Dio juga menegaskan bahwa tujuannya sederhana, yaitu ia hanya ingin melihat kedua orang tuanya bahagia. Dan lebih lanjut, ia pun menilai tak perlu ada perceraian, karena sejatinya hubungan papa dan mamanya masih baik-baik saja. Masalah yang terjadi menurutnya hanyalah karena keduanya jarang berkomunikasi, bukan karena persoalan besar yang tak bisa diselesaikan. Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan. Dan itu kan alamat kan dari satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian atau whatever. Aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu ya. Dibicarakan kepada sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik. They take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.